Alhamdulillah baik. Iya. Oke, saat ini adalah acara talk show kesehatan dengan tema Mata Indah dan Sehat di Era Digital. Monggo yang lagi lihat-lihat di stand, merapat dulu sebentar ke sini, kemudian nanti belanja lagi. Ya, biar nanti sekalian belanja, sekalian mendapatkan ilmu tentunya. Tema kita hari ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah mata indah, sehat di era digital ini akan dijelaskan oleh narasumber kita yang tentunya expert di bidang kesehatan mata, yaitu Dr. Eva Revana, Magister of Science, spesialis mata. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dokter ya. Nah, telah hadir bersama kita Dr. Eva yang akan menjelaskan tentang tema kita pada hari ini. Nah tentunya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Susunan acaranya yaitu presentasi dari Dr. Eva, kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Nah, sekarang tuh ya banyak banget nih yang pada apa-apa lagi-lagi bangun tidur lihatnya handphone. Terus kemudian kemana-mana buka handphone, udah pergi handphonenya ketinggalan, waduh nyawa aku ketinggalan katanya gitu. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap mata? Terus kemudian lagi-lagi anak kita disamper temannya, yuk kita main apa? Main kelereng, main apa? Aku nanggung lagi nge-game. Nah, kira-kira merusak mata enggak ya? Nah, kelihatan sepele ya, tapi ketika itu dilakukan terus-menerus melihat gadget terus ada efeknya enggak sih ke mata kita? Nah, nanti kita simak bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Dr. Eva. Nah, kemudian teman-teman sebelum Dr. Eva akan mempresentasikan materinya, saya akan membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Nama Dr. Eva Revana, Magister of Science, spesialis mata. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan dokter spesialis mata di Universitas Gadjah Mada. Dan aktivitas sekarang beliau berpraktek di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, di Rumah Sakit UGM, dan di Rumah Sakit Raja Wali Citra. Oke, tidak berlama-lama, monggo dokter silahkan mempresentasikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung yang saya hormati, Islamic Book Fair 2022. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang mata yang cantik dan sehat. Jadi mata yang cantik itu bukan hanya mata yang bulu matanya panjang, terus warnanya hijau, biru, tapi dilihat juga fungsinya. Jadi saya ambil judulnya mata sehat di era digital. Ya karena semuanya sekarang sudah serba digital ya. Oke, saya akan menerangkan dulu bagaimana sih mata sehat itu. Yang pertama dari segi fungsi ya. Fungsinya adalah penglihatannya baik dan jelas. Gimana kita bisa tahu penglihatan kita fungsinya baik? Apa sih yang digunakan untuk mengukur penglihatan kita baik? Itu dilakukan dengan pemeriksaan sinyal kuning. Jadi ada standarnya. Kita lihat dari jarak 6 meter menggunakan alat seperti ini. Jadi nggak cuman pakai ukuran, oh saya melihat itu tulisan sebelah sana masih bisa kebaca, oh saya masih bisa lihat uang yang warnanya merah, oh saya masih bisa lihat jam. Jadi nggak bisa kayak gitu. Standar yang pemeriksaan yang standar ini menggunakan sinyal. Oke, next. Di samping fungsinya yang baik, kita juga melihat anatominya. Kalau anatominya baik, tidak akan ada keluhan seperti mata berair, nyeri, kemudian pandangan double ya. Next.
Nah, juga tidak ada kelainan klinis seperti mata merah, ada benjolan, ada misalkan warna yang berubah, kuning atau sebagainya, bulu matanya keluarnya normal, kemudian dilihat dari situ juga simetris. Jadi di samping yang fungsinya bagus, anatominya juga bagus atau secara bentuk. Kemudian nggak ditinggal. Ini cuma sebentar aja. Nah, ini sekarang hubungannya sama era digital. Ini kalian sudah semua pada tahu ya digital apa aja. Di sini ada handphone, ada laptop, ada ya semua perkakas-perkakas yang bisa mempermudah kerja kita di era yang sekarang ini. Nah, sekarang hubungannya kenapa kok gawai atau gadget itu bisa berpengaruh pada mata kita? Saya akan memperlihatkan satu gambar aja, saya sambil menjelaskan. Pada waktu kita melihat gadget nih dalam posisi yang dekat ya, itu namanya penglihatan dekat, refleks berkedip kita akan berkurang. Jadi kita akan konsentrasi, kemudian pokoknya terdiam lah ya, termasuk kelopak kita yang akan menjadi jarang berkedip. Padahal kelopak kita berkedip itu mengeluarkan oli yang akan membantu lebih mudah gesekan antara kelopak mata dengan bola matanya. Nah, apa yang terjadi kalau kita jadi jarang berkedip? Pastinya oli yang dihasilkan oleh kelopak mata itu akan berkurang. Itu akan membuat gesekannya besar. Nah, di depan mata itu ada kaca namanya kornea. Kalau gesekan di situ terjadi terus-menerus, itu akan terjadi sedikit goresan ya. Sedikit goresan yang kecil-kecil. Nah, ini yang akan bisa menimbulkan astigmat. Astigmat itu biasa dibilang silinder kalau di bahasa awam. Bisa juga akan menimbulkan minus. Nah, itu hubungannya. Di samping jarang berkedip, pada waktu kita melihat jarak dekat, mata itu akan bekerja lebih keras dibandingkan kita melihat jarak jauh. Jadi mata akan rileks. Paling rileks itu ketika kita melihat jarak 6 meter, ya, dalam kondisi yang rileks. Nah, itu yang hubungannya kenapa kok gadget atau gawai di era digital ini berpengaruh pada mata. Di samping lingkungan gadget ini, pengaruh yang paling besar memang tentang genetik ya, untuk kelainan refraksi yang tadi minus, silinder segala macam. Next. Nah, ini saya akan membagikan tips. Ini slide terakhir, nanti boleh tanya jawab. Jadi saya memang memperbanyak waktu untuk tanya jawab saja. Ini tips untuk bagaimana kalau kita terpaksa berhadapan dengan penglihatan dekat yang lama, mungkin di depan komputer yang lama, harus bekerja di depan komputer selama 8 jam, non-stop misalkan ya, istirahat di setengah jam, dari laptop pindah ke HP, sama aja kan, tetap berhadapan dengan gadget. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ini 20-20-20 itu artinya adalah setelah kita bekerja maksimal, intensif selama 20 menit ya, terus-terusan lihat di gadget atau gawai selama 20 menit itu, luangkan waktu selama 20 detik untuk melihat benda-benda sejauh 20 kaki. 20 kaki kalau dimeterkan itu dia 6 meter itu tadi. Jadi rilekskan mata selama beberapa detik, nggak nyampe 1 menit, itu membantu sekali ya. Berkedip, jadi ingat kedip kan waktu istirahat. Cuman kadang-kadang kalau kerjaannya memang menuntut konsentrasi agak sulit ya. Jadi udah fokus-fokus harus break. Nanti harus fokus lagi, itu memang agak sulit. Cuman ya ini tips terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada keluhan, jangan dipaksakan terus-menerus. Jadi harus dikonsultasikan. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak tahu, ternyata fatal. Nah, itu aja tipsnya. Mungkin ini terakhir slide-nya, Mbak Ika. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Saya memang sengaja presentasi tidak banyak supaya tidak bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya juga baru tahu nih dok, ada tips 20 menit 20 detik gitu ya dok ya. Monggo teman-teman sekalian, kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan terkait dengan keluhan sendiri ataupun mungkin
lingkungan temannya atau temannya lagi atau tetangganya atau keluarganya. Bukan ditanyakan. Di sini kita buka 2 termin tanya jawab, 1 termin ini nanti dengan 2 pertanyaan. Monggo silahkan bertanya. Bagi yang bertanya nanti boleh deh kunjungi stand RSJ PDAI, di sana nanti akan dapat door prize yang menarik. Yuk, silahkan. Monggo, kakak siapa namanya nih? Langsung aja berdiri kak. Ya. Terima kasih kak. Siapa? Nurul. Kakak Nurul. Oke, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Nurul. Jadi memang ya itu saya bilang tadi ya, sekarang memang pekerjaannya menuntut kita selalu berhadapan dengan gadget ya, entah itu laptop, entah itu HP, desain konten, semua hampir ya pakai gadget ya. Nah, ya tipsnya memang agak sulit. Di ilmu mata itu kita ada istilah computer vision syndrome. Jadi sindrom itu adalah kumpulan gejala-gejala. Jadi gejala itu adalah rasa yang dirasakan oleh seseorang karena nggak nyaman. Bisa berair, bisa pegel, tadi yang Mbak Nurul bilang. Terus rasanya sakit di bagian bola mata sampai mual, sampai muntah. Itu ada yang namanya computer vision syndrome. Itu terapinya mudah, break dari semua gadget 3 hari aja itu udah oke semua ya. Itu kita obatnya nggak mahal, cuma itu aja. Jadi mungkin untuk weekend Jumat sampai weekend Jumat sih Sabtu Minggu 2 hari lah ya, bisa dipakai. Senin mungkin break dulu sebentar. Kalau untuk 20 itu sehari, maksudnya untuk harian yang digunakan pada waktu saat tidak bisa break. Ya nggak usah 20 lah, 30 juga udah oke. 30 aja udah. Cuman ini agak sulit kalau misalkan pekerjaan yang kita lakukan memang menuntut konsentrasi tinggi. Di bidang keuangan yang harus melihat angka-angka, nanti kalau break pindah angkanya buyar semua, itu agak sulit dilakukan. Ya nanti kalau sudah mengalami tadi computer vision syndrome, ya berarti satu-satunya memang harus break. Itu rasanya nggak enak banget. Jadi ada beberapa pasien konsultasi ke mata, simple sebenarnya. Ya obatnya break dulu dari gadgetnya. Alhamdulillah baik. Gitu. Terus ya, yang tadi yang kita jarang berkedip pada waktu kita melihat gadget, itu juga bisa menimbulkan mata kering. Terutama kalau kita bekerja di ruang ber-AC, tambah lagi double ininya penyebabnya. Jadi itu bisa diringankan. Mungkin kalau yang tadi keluhan pedes-pedes itu bisa ditambah dengan artificial tear yang aman. Mungkin bisa konsultasikan ke dokter dulu yang aman seperti apa, bisa diberikan rutin. Jadi mengurangi gejala yang rasanya kayak ada benda asing di dalam mata. Oke ya, terima kasih Mbak Nurul pertanyaannya. Gimana Kak Nurul, sudah jelas? Kalau ada keluhan lagi bisa konsul ke dokter Eva nanti ya, di poliklinik juga boleh. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, ini kan saya ada tai lalat di daerah mata. Itu ada itu sejak saya lahir ya dok ya. Nah menurut saya itu tidak bertambah besar, tapi kadang itu saat saya mengerjakan tugas tiba-tiba kayak ada bayangan hitam kayak gitu loh dok. Itu kira-kira apakah perlu dilakukan operasi atau tidak?
Kemudian kalau memang dilakukan operasi itu apakah memang harus dilakukan pembedahan atau memang bisa di laser seperti itu dokter? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kak siapa? Kak siapa namanya tadi? Mbak Yuni. Kak Yuni. Terima kasih pertanyaan Mbak Yuni, pertanyaan yang bagus. Jadi ini ada kehitaman ya, menjelang kehitaman di mata. Kita harus tahu ukurannya berapa, kemudian progresif atau enggak. Tadi kayaknya nggak progresif ya, dari bayi segitu-segitu aja ya. Jadi memang cenderung aman. Nah, apakah harus dilakukan pembedahan? Tidak selalu, kecuali memang ukurannya bertambah besar dan dicurigai adanya keganasan. Kalau misalkan aman-aman aja, ukurannya segitu-segitu aja, terus batasnya tegas dan warnanya juga seragam, nggak masalah. Nah, bayangan hitam itu muncul berarti bukan karena yang tadi, karena itu di luar dari jalur penglihatan. Mungkin bayangan hitam yang muncul ada dari cairan di dalam bola mata yang mungkin proteinnya sedang lepas, bisa. Tapi kalau sementara sih sepertinya baik-baik saja. Terus kalau mau dilakukan pembedahan, memang kalau kita misalkan curiga ya itu berbahaya, itu memang prosedurnya beda. Jadi kalau laser itu belum ada kalau untuk di bagian mata. Jadi memang prosedur beda sederhana ya. Jadi bisa itu dilakukan dengan bius lokal. Jadi termasuk yang sederhana. Nanti baru kita periksakan ke laborat apakah benar-benar sesuai dengan curigaan kita atau tidak, baru kita tindak lanjut. Jadi jawabannya tidak selalu harus dibedah, kecuali memang ada kecurigaan, gitu ya. Semoga berkenan dengan jawabannya. Terima kasih. Ya, gimana Kak Yuni? Ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, monggo Kakak. Sebelah sini Kak ya. Perkenalkan, nama saya Nining Kastela. Saya punya penyakit optik sampai sekarang belum sembuh. Untuk mencegah hal itu, apa yang harus dilakukan setelah ke rumah sakit? Oke, Ya, terima kasih Kak. Mbak Nining, optik neuritisnya 1 apa 2? Oke, itu kapan diagnosisnya? 2 tahun yang lalu di rumah sakit ya, diagnosis. Ya, saat itu sama beberapa rumah sakit. Oke. Tapi sampai sekarang nggak sembuh, jadi malas untuk ke sana lagi. Penglihatannya belum membaik. Belum, sampai sekarang masih bisa lihat ini. Kalau dokter itu Kalau dengan mata kanan ya. kalau mata kanan ya bisa sama lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Nining. Jadi optik neuritis itu ada gangguan di saraf matanya. Jadi kalau TV itu di kabelnya. Nah, masalahnya gangguan itu disebabkan oleh apa? Mungkin optik neuritis itu bisa karena radang, bisa karena radangnya itu bisa dari gigi, bisa dari habis vaksin pun bisa, kadang-kadang vaksin tertentu ya. Jadi kadang-kadang pada vaksin itu bisa menimbulkan radang, tapi nggak selalu. Nah, masalahnya adalah apakah setelah sembuh itu sarafnya itu bisa sehat lagi tidak? Nah, tergantung pada waktu radang itu sel-sel sarafnya, jadi sel saraf itu anggap aja sebagai kabel. Nah, di dalam kabel itu ada kabel-kabel kecil, ya kan? Kalau sel saraf itu rusak, kabelnya itu rusak, dia tidak bisa meregenerasi lagi seperti sel-sel di tempat yang lain. Kalau sel kulit, sel di tempat yang lain tuh kalau rusak ada yang mengganti. Nah, kalau saraf tidak bisa. Jadi kemungkinan pada waktu terjadi gangguan sel sarafnya banyak yang rusak, jadi tidak bisa diganti. Kalau masih pingsan itu masih bisa dibangunkan lagi, pingsan ya. Tapi kalau sudah rusak nggak bisa diganti.
Mungkin kondisinya seperti itu waktu itu. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah ada cara untuk supaya tidak ke rumah sakit lagi. Tapi kalau cara untuk mengembalikan penglihatan mungkin diperlukan pemeriksaan lagi ya. Saya nggak banyak tahu tentang kondisinya waktu itu. Kalau untuk tidak ke rumah sakit lagi, cara yang paling sederhana itu kalau ophthalmologis diagnosisnya itu hindari hal-hal yang panasnya berlebihan. Jadi kalau minum panas itu yang panas banget ya, itu dihindari. Kemudian mandi air panas banget itu juga dihindari. Kondisi panas yang matahari juga mungkin nanti dulu kalau misalkan mau aktivitas keluar rumah, kalau misalkan harus ke kantor ya pakai pelindung. Itu melindung menghindari terjadinya kekambuhan pada ophthalmologis. Cuman memang harus dilacak Mbak. Ini kemarin udah dilacak ya, tes laborat semuanya ya. Oke, ya, berarti sudah maksimal ya. Mungkin pada waktu itu memang kondisinya banyak yang kabel kecil-kecilnya itu memang banyak yang rusak ya waktu itu. Jadi ya untuk menghindari itu tadi tips yang paling mudah. Kemudian untuk mata kiri harus waspada. Jadi Mbak Nining harus lebih ini lagi, lebih apa ya, pokoknya ada ini sedikit langsung kita cekkan supaya sebelum rusak. Jadi masih pingsan masih bisa dibangunkan. Semoga tidak terjadi lagi. Tapi untuk yang menghindari itu tadi, hindari panas yang berlebihan ya. Kemudian perbanyak makan antioksidan. Antioksidan itu banyak dikandung oleh buah-buahan yang berwarna cerah, sayuran yang berwarna cerah ya. Dari makanan yang ini aja, makanan yang natural, jika pencernaan masih banyak, masih baik kan, penyerapannya juga masih baik. Itu ya. Oke. Jangan takut ke rumah sakit lagi. Iya Kak Nining, rumah sakit itu tidak seseram yang ini loh di sana, karena kan mungkin kalau kita lebih tahu lebih dini itu malah bisa mencegah lebih baik lagi ya Dok ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan tidak ya. Terima kasih Kak Nining. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Kak, siapa Kak? Ya. Monggo Kak. Assalamualaikum dokter, nama saya Tika. Yang ingin saya tanyakan ini ada beberapa pertanyaan ya dok. Yang pertama, saya merasa sudah tidur cukup ya, minimal 8 jam. Itu sudah ikut sama tidur siang. Tapi saya selalu merasa mata saya bawaannya selalu berat. Itu mungkin bisa jelaskan penyebabnya apa dokter? Kemudian yang kedua, ya jadi ngantuan gitu. Kemudian yang kedua, kantong mata, saya merasa bahwa kantong mata saya itu yang di bawah itu selalu lebih besar, bahkan kadang merasa dia lebih besar daripada kelopak mata atas saya. Nah itu apakah isinya apa dong? Kemudian apakah itu bawaan genetik atau bagaimana? Kemudian dari dua aja dulu dong. Nanti kalau mau tanya lagi ya. Oke, terima kasih Kak Tika. Monggo Terima kasih dokter. Kak Tika, menarik ini ya. Jadi 8 jam itu udah banyak banget ya. Jadi olahraga enggak? Ya mungkin olahraganya kurang. Jadi mata ngantuan nggak selalu ada gangguan ya di mata ya. Mungkin perlu ditambah rajin olahraganya, diberikan lagi tiap hari 30 menit lah ya. Jalan, renang, boleh. Kalian masih muda-muda harus rajin olahraga, jangan sampai healthy-nya itu pas aging. Jadi healthy-nya sekarang aja. Kan sekarang lagi tren healthy aging. Nggak usah sampai aging, sekarang aja udah healthy ya. Nah itu untuk yang ngantuk. Sekarang yang kedua, kantong mata ya. Kantong mata itu jadi kulit di situ tuh memang sekali, lebih tipis dibandingkan kulit yang lain. Jadi lebih kelihatan kalau pas kita bangun tidur itu kelihatan bengkak banget tuh karena
lebih mudah terisi cairan di situ. Apalagi kalau nolengnya dari satu sisi aja pasti kelihatan lebih besar. Nah, kenapa di situ lebih sensitif? Untuk kenapa kok sering lebih besar dibandingkan kelopaknya? Saya kira nggak ada masalah yang ditakutkan, kan takutnya ada benjolan atau apa, nggak sampai segitunya. Jadi bisa dikompres pakai air dingin atau air es ya, jangan esnya tapi air dingin aja sebelum tidur 5 menit 10 menit itu membantu lebih fresh. Jadi kalau masih muda kan masih elastis ya, jadi jangan khawatir, itu yang paling alami. Jadi tidur cukup sudah, kemudian mungkin konsumsi cairannya perlu diperbaiki. Konsumsi cairan itu sehari 8 gelas juga harus diperhatikan. Air putih ya, dan soda. Itu Mbak Tika, mudah-mudahan berkenan ya. Ya, sudah jelas Mbak Tika. Ini ada lagi yang mau tanya nih? Ya, monggo Kak. Silakan sebutkan nama. Ya, ke mic aja. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, kan sebelumnya itu saya pernah terkena Bell's palsy. Terus sekarang udah pulih gitu, tapi kayak matanya itu kayak masih kayak gini-gini gitu kadang-kadang. Nah, jadi itu harus gimana, Dok? Terima kasih. Ya, Bell's palsy itu kayaknya sama virus ya, memang virus yang menyerang saraf sebelah aja. Jadi dia melemahkan kelopak mata. Waktu itu sempat nggak bisa melek ya Mbak ya. Nah, kalau sering kedutan itu berarti masih ada memori mungkin di sarafnya yang belum pulih secara sempurna ya. Sudah berapa bulan atau berapa tahun? Oh, tahun ini ya, belum setahun ya, belum ada setahun ya, nggak apa-apa. Masih muda, masih recovery-nya masih bagus. Anggap aja sarafnya pingsan, jadi masih bisa dibangunkan lagi. Karena saya lihat kelopaknya udah bisa membuka ya. Kalau kedutan itu pejamkan sebentar. Kalau masih kompres dengan air dingin atau air es untuk 5 menit, itu membantu. Jadi masih ada saraf yang terstimulasi. Mungkin karena radanya masih sedikit. Itu kalau tanpa obat-obatan ya. Kalau misalkan kedutannya memang semakin sering, jadi harus diperiksakan. Kita butuh untuk tambahan medikasi seperti antiradang. Kalau misalkan kedutannya jarang banget, itu nggak apa-apa. Cuma dikompres air dingin aja, istirahat, itu mungkin membantu. Tapi kalau kira-kira kedutannya udah sering, itu harus dikonsultasikan karena mungkin saraf yang terlibat lebih banyak, jadi harus dibantu dengan medikasi ya. Oke ya. Sudah jelas ya Kakak ya. Ada lagi Kak Syarah? Oh Kakak ya sebelahnya, monggo. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afin. Saya mau tanya dokter, sebenarnya untuk pengobatan mata minus yang semakin bertambah, itu tuh yang lebih baik tuh seperti apa pengobatannya? Karena kan banyak banget ya di sosial media itu iklan-iklan pengobatan minus silinder yang instan dengan produk-produk mereka gitu. Nah, yang saya takutkan kalau saya coba itu nanti ada efek samping, bukannya menyembuhkan malah menambah lagi seperti itu. Nah, terus yang kedua pertanyaannya, kan dari sekian banyak aktivitas ya, seperti kita sering pegang gadget, nonton TV, atau mungkin membaca dengan cahaya yang kurang, itu kan bisa berdampak pada mata kita, termasuk bisa menimbulkan mata panda. Nah, atau mungkin bisa juga karena pola tidur yang kurang baik. Nah, mata panda yang permanen itu apakah hanya selalu bisa diobati di skincare kecantikan gitu? Karena selalu saja setiap saya tanya soal mata panda itu tuh jawabannya mesti mengarah ke skincare kecantikan, bukan ke dokter mata gitu. Nah, itu apakah bisa ke dokter mata gitu?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Pertanyaan pertama tentang mata minus. Jadi kita harus tahu nih, penyebab mata minus itu apa. Yang pertama, karena bentuk bola mata yang memang dari lahir lebih panjang daripada mata yang tidak minus. Itu ya yang harus diketahui ya. Jadi selama pertumbuhan berlangsung, kira-kira sampai usia 25 tahun, itu akan bertambah. Walaupun tidak banyak, tapi ada pertambahan mungkin berapa mili, 0, sekian itu sudah menambah minus. Jadi kalau misalkan minus nambah, itu memang normal karena masih ada pertumbuhan sampai usia 25 tahun. Kira-kira 25 tahun, ya nggak selalu 25 tahun, sekitar itu. Nah, sekarang untuk obat-obatan atau alat yang diiklankan itu, jadi kan nggak masuk, nggak ada hubungannya dengan penyebab minusnya ya kan, apalagi minus yang disebabkan oleh genetik misalkan. Kalau untuk yang lingkungan, yang penyebabnya karena lingkungan, itu minusnya biasanya nggak banyak, mungkin setengah, 1, yang disebabkan karena ini tadi gadget itu tadi. Nah, kalau ada iklan obat sama alat yang instan itu jangan percaya, apalagi dengan harga yang jutaan, ya. Instan lagi, misalkan langsung hilang minusnya, nah itu sama sekali tidak benar. Nah ini sekalian saya mau menyampaikan kepada kalian harus hati-hati, jangan terlalu tergiur dengan segala sesuatu yang instan. Ya tadi saya sudah menyampaikan penyebab mata minus itu apa sih? Nah itu tadi ya. Bagus sekali tadi tidak langsung percaya, karena biasanya kalau anak muda itu generasi Z ya sekarang ya, ini tuh pinginnya semua serba instan. Kayak misalkan kalau berat badannya agak besar, agak banyak, instan ingin minum obat pil yang nantinya malah gulanya jadi tinggi. Itu kejadian beneran loh di rumah sakit. Itu ada yang sampai pingsan gara-gara mengkonsumsi pelangsing yang penyebab dia pingsannya itu karena gulanya malah jadi tinggi. Nah, sama aja ini kayak mata minus, kita nggak ngerti obat tetes misalkan. Obat tetesnya isinya apa ya kan? Atau alat itu ada yang dijual yang lubang-lubang itu. Lubang-lubang itu namanya lubang pinhole. Semua orang yang punya kelainan minus atau silinder kalau melihat lewat pinhole itu jadi lebih jelas memang. Tapi bukan menyembuhkan minus, itu sama kayak alat bantu kacamata ya. Jadi kalian kalau melihat di media iklan memang harus kritis. Bagus ya, kritis. Jadi harus tahu, harus baca informasi-informasi yang tepat ya. Gak ada obat yang bisa menyembuhkan minus, nggak ada. Karena ini bukan penyakit ya. Minus sama minus sama silinder itu bukan penyakit ya. Jadi itu hanya variasi aja. Variasi yang itu alat kacamata. Nah sekarang untuk mengatasi minus sama silinder itu nggak cuma kacamata loh, banyak sekarang teknologinya. Bisa dengan laser, bisa dengan kontak lens yang kira-kira aman. Oh ya, penggunaan kontak lens harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Tidak semua orang bisa pakai kontak lens. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter. Bagaimana cara menggunakan software yang benar? Apakah saya cocok nih pakai software ya? Jadi nggak selalu kacamata, misalkan mau ada acara pesta atau acara saya mau menikah tapi pakai kacamata tebal, itu banyak alternatifnya ya. Jadi jangan takut kalau minus atau silinder jadi sulit cari pekerjaan, itu nggak benar, itu hoax ya. Jadi kalian jangan merasa kalau minus sama silinder itu suatu penyakit, salah ya. Itu hanya variasi yang butuh aksesoris gitu aja ya kan. Oke, yang kedua apa ya? Oh, mata panda ya. Mata panda itu lingkaran hitam ya. Lingkaran hitam di sekitar mata. Dokter kulit bisa, dokter mata juga bisa. Nanti kita akan berikan pendekatan pertama non medis ya. Yang terakhir baru non medis. Kalau yang setelah non medis kita sampaikan baru mungkin medis.
Kalau medis nggak bisa, mungkin kita perlu bedah. Nah itu tuh ada tahap-tahapannya. Kalau non medis kan banyak ya, kita bisa lakukan tambahin pelembab mungkin, kemudian rubah gaya hidup mungkin, konsumsi cairan kayak tadi yang kantung mata. Jadi banyak ininya, banyak banyak solusinya. Nah untuk sekarang ini kan banyak ini, ya kalian generasi Z instan ya, saya mau menyinggung sedikit tentang bedah plastik ya. Jadi kalau kantung matanya besar itu sebenarnya bisa dilakukan istilahnya blefaroplasti ya, kayak di Korea itu yang bedah-bedah plastik yang kelompaknya bisa jadi cantik banget, bisa lebar, tapi kita kan di sini ya, kita nggak maksudnya nggak sama, nggak ada beberapa pertimbangannya. Ada indikasi medis yang bisa dilakukan jika memang kelompaknya itu membuat bulu matanya masuk, terus bulu matanya gores-gores dalam bola mata sehingga menyebabkan gangguan. Nah itu dari indikasi medis. Tapi kalau indikasi kecantikan kayaknya nggak benar ya. Jadi kita lakukan dulu dengan non medis dulu. Non medis misalkan kita memperbaiki pola hidup, kemudian kita perbaiki asupan makanan gitu. Baru nanti kalau misalkan kira-kira kok ada gangguan di mengganggu fungsi-fungsi atau organ yang lain, baru kita konsultasi, atau hanya memburuk misalkan konsultasikan untuk mendapatkan bantuan medis atau mungkin bedah juga. Oke ya, kemudian itu kulit bisa, mata bisa, silahkan. Itu overlapping kok ya. Gimana kakak? Sudah jelas? Terus juga baru ternyata bukan penyakit ya dok, mits atau sinus itu adalah variasi ya. Jadi kita semua jangan minder ya kalau pakai kacamata. Kalau saya bilang iya, Sebenarnya pakai kacamata itu. kalian jangan mengecil hati kalau ada pakai kacamata, itu aksesoris ya. Cuma jarang saya pakai, bisa juga nih kacamatanya. Ya, tapi ternyata memang mata itu ya unik ya, pokoknya intinya kita nggak boleh minder. Jadi dokter Eva itu selain dokter mata ternyata juga pakar psikologi nih ternyata. Oke deh, ayo kakak ada lagi yang mau nanya? Ya enggak. Assalamualaikum dokter Eva. Maaf saya kalau nanya suka borongan, boleh nggak? Terima kasih banget dokter Eva, saya baru tahu kenapa mata saya tiba-tiba mendadak punya astigmatis. Sebelumnya kan waktu SMA cuma minus gitu, kemudian sekitar 5 tahun terakhir ini jadi ada astigmatismenya gitu ya, ada segitunya. Pertanyaan saya itu tadi dokter bilang bahwa salah satu mengapa terjadi astigmatisme adalah karena kurang berkedipnya sehingga olinya cairannya kurang gitu dok. Kalau kita dengan sengaja menyering-nyeringkan berkedip supaya cairan matanya itu terproduksi terus, itu apakah bisa mempengaruhi atau mungkin yang paling tidak bisa membantu mengurangi, atau justru kalau disengaja nggak akan keluar tuh gitu ya. Saya kurang tahu, makanya mau nanya siapa tahu bisa membantu gitu. Kemudian sering kali kalau saya itu dok, untuk mata saya ini ukuran minus dan astigmatismenya itu bisa berubah-ubahnya tuh drastis gitu dok. Jadi kayak terakhir kali saya ngecek itu minus saya bahkan hilang kalau di komputernya, tapi kalau dipakaikan kacamata tetap dipasangkan minus. Tapi itu bisa kalau yang berdasarkan komputer itu dok, itu bisa minusnya hilang sama sekali, tapi astigmatismenya bisa melejit gitu sampai 1,75 tiba-tiba dok. Itu sebenarnya kenapa ya? Apakah naik dan minusnya biasanya kan setahu saya tuh orang tuh konstan gitu, naik terus gitu ya dok. Nah ini kok naik turun tuh kenapa gitu dok, yang ingin saya tanyakan. Berarti sama pertanyaan terakhir adalah mengenai burah mata dok. Banyak juga mungkin itu agak nyambung sama yang tadi dokter sebutkan, ada banyak hal yang mencerminkan keinstanan. Bagaimana dengan burah mata dok? Apakah itu aman dilakukan dan apakah memang paling tidak bisa membantu? Mungkin kalau efektif banget bisa jadi tidak gitu, tapi apakah memang bisa membantu untuk orang-orang yang punya permasalahan di mata mereka? Makasih dok. Tanya ketiga ya? Kedua. Tiga masalah iya, bolongan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya.
Saya akan mencoba menjawab, mudah-mudahan berkenan. Yang pertama itu kedipnya disengaja, bisa aja. Cuman itu kalau kita udah konsentrasi pasti akan refleks. Saya bilang tadi refleks pasti ini. Tapi kalau disengaja bagus. Kalau bisa disengaja bisa produksi. Itu udah apa namanya, udah Allah menciptakan kedipan itu memang untuk meratakan oli itu sekaligus memproduksi. Jadi bisa. Jadi kalau disengaja bisa. Kalau bisa menyengaja dengan konsisten itu bagus banget. Terus yang kedua adalah dengan alat sama dengan trial, namanya trial lens. Alat itu dibuat itu dengan kondisi kalau misalkan kita bisa relax banget itu baru akurat. Cuman makanya kita waktu melihat alat itu ada gambar kecil itu biar kita ngelihatnya relax. Cuman itu nggak selalu bisa dilakukan. Jadi karena alat itu ada kelemahan, maka yang paling akurat adalah dengan trial itu. Jadi kalau misalkan ada dua pemeriksaan, trial dengan autoref namanya, alat itu komputer, itu kita percaya sama yang trial lens. Karena itu asal pemeriksaannya sesuai standar ya, jaraknya 6 meter. Nanti kalau kalian periksa di optik itu kalau yang standar adalah 5 meter ya. Itu baru bisa akurat. Kecuali kalau memang dikasih cermin, karena ruangannya terbatas, mungkin dikasih cermin sehingga double kan. Kalau pakai cermin jadi 5 meter, 3 meter kan 3 meter lagi jadi 6 meter. Itu bisa. Cuman kalau yang mungkin ruangannya terbatas, optik itu kalau kurang 6 meter berarti kurang standar. Makanya bisa juga perubahan minus sama astigmatnya disebabkan karena itu juga bisa. Tapi kalau perbandingan antara alat sama coba-coba itu yang paling akurat yang pakai trial. Kalau yang komputer memang bisa berubah-ubah karena standarisasi alatnya juga beda-beda, mereknya juga beda-beda. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Kecuali kalau di tempat yang sama rutin, mungkin bulan pertama segini, bulan 6 segini baru bisa dijadikan apa namanya patokan. Itu tempatnya sama atau sama ya? Ya itu bisa pengaruh sih pada pemeriksaan tapi sedikit banget, harusnya konstan, harusnya nggak beda jauh sama aslinya. Kalau misalkan tadi masalah lain itu nggak beda jauh, ya beda-beda paling seperempat, itu nggak signifikan ya kalau bedanya seperempat ya. Terus yang ketiga adalah bulan mata itu apa ya sih? Dikasih air atau gimana kak? Oh ya. Kalau itu tetesnya kan kita nggak ngerti kandungannya, tapi kalau dari mekanisme kerjanya tidak akan membantu minusnya atau gangguan di mata yang lain. Misalkan ada infeksi terus dilakukan burak mata mungkin malah memperparah ya. Kalau untuk mengeluarkan air terus mengeluarkan kotoran banyak itu kok nggak masuk ya di ilmu mata. Cuman asalkan gini, saya tuh selalu bilang kalau mau coba ini gimana dong, silahkan asal nggak berisiko. Jadi misalkan kalau cuma apa ya, coba apa ya, kalau tetes tuh masih beresiko ya, karena kita nggak ngerti alatnya apa, kandungannya itu apa, terus membuat apa itu masih beresiko. Asal tidak, pokoknya tidak bersinggungan sama bola mata, silahkan dicoba. Kayak misalkan ada kacamata yang bisa menyembuhkan apa-apa, glaukoma atau apa gitu. Saya selalu bilang kalau itu nggak ngeluarin duit banyak, dikasih gratis, cuma kacamata aja silahkan dicoba ya kan. Kalau sudah membayar banyak, terus ternyata harus kan kasihan.
ibunya atau bapaknya. Jadi saya selalu bilang, kalau tidak beresiko silakan, silakan. Tapi kalau yang sampai invasif malahan kadang-kadang jadi ada pengobatan untuk menghilangkan minus dengan menatap matahari. Coba, itu ada yang ini loh, ada yang percaya loh. Coba bayangkan, menatap matahari. Jadi ada kadang-kadang tuh orang juga ini ya, maksudnya agak sulit kalau sudah percaya ya kita nggak bisa ngapain lagi. Jadi kalau kalian sudah tahu, tadi saya sudah terangkan penyebab minus apa, penyebab slider apa, kalian bisa cerdas memilih ya, cerdas memilih apa namanya bacaan-bacaan yang kira-kira apa namanya menyesatkan atau tidak, ya itu mudah-mudahan membantu ya. Iya Kak Syarul, jelasan dari Dokter Eva. Dari sayap kanan ada yang mau tanya lagi tidak? Kalau tidak ada ini karena sudah. Ada lagi? Mana? Oh iya, monggo silakan. Ya, satu lagi boleh ya. Ini pertanyaan satu kali lagi ya. Waalaikumsalam. terjadi setelah beliau mengajukan gelar pertama, kemudian bertambah lagi setelah melahirkan anak kedua. Yang ingin saya tanyakan, apakah seorang perempuan yang hamil kemudian melanjutkan memiliki resiko penurunan kesehatan tadi? Terima kasih dokter. Terima kasih Kak. Terima kasih. Iya, ada beberapa kondisi yang bisa menimbulkan kabur pasca melahirkan. Kondisinya adalah apa ya istilahnya ya, preeklamsi. Kalau kalian pernah dengar preeklamsi, itu ada resiko untuk menurunkan penglihatan. Jadi preeklamsi itu kondisi di mana pada waktu hamil itu tekanan darahnya itu jadi tinggi, tekanan darah atau tensi itu jadi tinggi. Kemudian di apa namanya di urinnya didapatkan adanya protein. Nah itu beresiko karena saya bilang hipertensi ya, tekanan darah tingginya itu terjadi mendadak. Nah kemudian mengganggu pompa-pompa di saraf mata sehingga cairannya berlebihan. Nah cairan yang berlebihan ini mengganggu penglihatan. Tetapi ketika tensinya kembali baik ya, kembali baik, semua kondisi kembali normal, biasanya akan kembali lagi. Memang butuh waktu. Jadi pandangannya tuh kayak memang seperti yang Mbak bilang tadi, kayak ada kelabu lah, ada pokoknya ada yang nutupin itu kan. Cuman kalau tensinya balik itu biasanya sudah cairannya sudah terserap lagi, kemudian sarafnya sudah kembali baik. Itu ada benar. Biasanya terjadi pasca melahirkan. Tetapi kalau sampai sekarang itu sudah berapa tahun melahirkan? Berapa? Setahun. Oh, 15 tahun berarti ada sesuatu harus dicekkan ya. Ini 55 tahun ya? 52. Nah, kalau 52 itu usia-usia katarak, bisa aja katarak. Atau mungkin kalau ada gangguan gula, bisa juga karena komplikasi gula. Jadi harus dicek. Kalau sudah 15 tahun berarti bukan karena melahirkannya ya. Oh, terjadinya setelah melahirkan. Ya. Ya mungkin kalau itu bertahan sampai 15 tahun berarti ada sesuatu yang lain. Ya mungkin bisa disarankan untuk dicek sebelum apa namanya kondisinya memburuk lagi ya. Sayang kalau misalkan ketika kita apa namanya, jadi banyak pasien juga memeriksakan ketika sudah gelap. Nah itu sekali, sayang sekali. Kalau kondisinya misalkan gelapnya karena katarak atau apa ya, misalkan ada yang nutupi itu dilepaskan bisa jelas lagi. Tapi kalau pada saraf itu sayang sekali karena kalau saraf tadi saya bilang nggak bisa balik lagi ya. Jadi mungkin bisa dibantu disarankan. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya kakak ya. Oke.
Oke, baik teman-teman semuanya. Ini karena sudah siang juga ya. Demikian penjelasan dari Dr. Eva yang panjang kali lebar. Berikan aplaus untuk narasumber kita yang luar biasa ini. Diskusinya menarik ya, karena ini memang terkait mata ini memang lagi in sekarang gitu. Oke dokter, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dokter kemudian. Amin, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Ika. Ya dokter, sami-sami. Dan bagi teman-teman sekalian peserta Jogja Islamic Book Fair ini, terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua. Sambil belanja, sambil jaga stan, alhamdulillah mendapat tambahan ilmu. Nah, baik teman-teman sekalian, apabila teman-teman memiliki akun sosial media, jangan lupa untuk follow Instagram RSYPDHI, TikTok RSYPDHI, dan akun YouTube RSYPDHI. Di sana ada tips dan info terkait kesehatan yang kita butuhkan sehari-hari. Follow ya, jangan lupa. Kemudian boleh kunjungi stand kami, stand RSYPDHI di pojok sana untuk mendapatkan konsultasi gratis, kemudian periksa pemeriksaan dasar gratis, dan ada beberapa voucher layanan diskon di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita nanti dipertemukan lagi di acara-acara seperti ini lagi untuk talkshow kesehatan yang tentunya dengan tema yang menarik dan menarik lagi, yang viral, yang lagi tren pada kondisi sekarang ini. Saya mohon maaf bila selama membawakan acara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.